Halo guys, perkenalkan channel kami GP Motorsport. Sebelum menonton jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate di GP Motorsport. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young, moving. Kepergian dan finalis kemarin menambah daftar pembalap yang meninggal di tahun 2021. Setelah kepergian Jason di Mugello dan Hugh Milan di Aragon, kini dunia balap motor kembali berduka dengan kepergian dan finalis yang terlibat kecelakaan besar di Jerez kemarin. Dan dari ketiga pembalap yang meninggal, mereka semua adalah anak-anak yang baru mula. Dan yang bikin miris semua orang adalah kepergian tiga pembalap itu terjadi di tahun yang sama. Lalu setelah kejadian besar di tahun 2021 ini, apakah akan ada evaluasi dari Dorna dan FIM agar bisa mencegah sesuatu itu agar tidak terulang kembali? Setelah jeda musim panas, pembalap KTM Miguel Oliveira mengalami kemunduran di paruh kedua MotoGP tahun 2021. Dan itu bisa dilihat dari awal musim kedua MotoGP. Pembalap KTM Miguel Oliveira hanya bisa meraih 2 poin dari 4 seri awal paruh kedua musim MotoGP. Padahal GP 2021 Miguel Oliveira digadang-gadang bisa memperebutkan gelar. Karena konsistensinya di atas motor KTM, dia meraih hasil positif di setiap balapan. Bahkan Fabio Quartararo menyebut Miguel Oliveira adalah ancaman bagi Fabio dan Yamaha. Menurut Oliveira, performanya menurun dikarenakan komplikasi. Pembalap tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menata penuh optimis balapan akhir pekan ini di MotoGP Amerika Serikat 2021. Dia bertekad mendulang hasil manis demi memangkas jarak poin dengan Fabio Quartararo yang saat ini memimpin klasemen. Bagnaia sendiri menjadi bintang karena baru saja merebut 2 kemenangan beruntun. Kemenangan itu didapat di MotoGP Aragon dan juga San Marino. Hasilnya, Bagnaia kini menempati posisi kedua klasemen dengan poin 186. Meski begitu, jaraknya dengan pemuncak klasemen Fabio Quartararo masih cukup jauh. Mereka terpisah 48 angka dengan 100 dari 4 balapan tersisa. Bagnaia tentu saja berharap bisa memberikan penampilan konsisten dalam balapan akhir pekan ini demi membantunya menyegel gelar juara. Sebab dengan begitu dia bisa memangkas jarak poin dengan Fabio Quartararo. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up. Maverick Vinales bakal absen di MotoGP Amerika Serikat akhir pekan ini. Rider berjuluk Top Gun itu masih berduka atas meninggalnya sang sepupu dan Berta Vinales. Berta mengalami krasi dalam balapan Supersport 300 World Championship 2021 di sirkuit Jerez, Sabtu lalu.
Meski sudah mendapat perawatan, ia akhirnya meninggal beberapa jam kemudian karena cedera parah yang dideritanya. Kematian Berta yang masih berusia 15 tahun itu menyisakan duka mendalam bagi keluarga Finalas sampai saat ini. Apalagi ia juga tampil di ajang tersebut dengan memperkuat tim milik keluarganya sendiri, yakni Finalas Racing Team. Dan Aprilia Gresini Racing mendukung keputusan yang diambil Maverick Finalas. Dalam kesempatan terpisah, Finalas pun mengonfirmasi kabar ini. Ia sebetulnya ingin membalap demi sang adik sepupu, namun memilih beristirahat dulu karena pikirannya belum stabil. Terima kasih kepada Aprilia karena telah memahami situasi yang saya hadapi dan dengan baik mau menerimanya. Saya ingin membalap untuk sepupu saya, tapi saat ini saya masih emosional dan hal itu membuat saya sulit menjauh dan tetap fokus, ujar Finalas. Finalas diketahui baru saja bergabung dengan Aprilia setelah meninggalkan Yamaha. Di tengah musim ini ia sejauh ini sudah 2 kali turun bersama pabrikan Italia itu.